dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kemudian karena adanya momen ini kemudian kita sebagai seorang muslim berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Karena di dalam hadis dijelaskan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'dha. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti satu bangunan yang mana satu antara yang lainnya saling mengokohkan. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran seperti dua tangan yang dikepal erat. Artinya apa? Antara tangan dan kiri, kanan dan kiri saling menguatkan. Begitu juga antara satu muslim dengan muslim yang lain saling menguatkan, bukan kemudian saling menjatuhkan. Jangan sampai karena kita berbeda pilihan kemudian kita saling menjatuhkan, apalagi kemudian berpecah belah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bayni ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in min asyari an yahqira akhahu muslim. Kullul muslim 'ala al-muslimi haram dima'ahu wa maluhu wa irduhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling berhasad, saling dengki, saling iri. Hasad yang tidak diperbolehkan adalah inginnya kenikmatan yang terdapat pada orang lain untuk hilang daripada dirinya. Kita melihat saudara kita mendapatkan kebaikan, kita melihat saudara kita merasakan kebahagiaan, kemudian kita tidak ingin itu berlama-lama pada sahabat kita tersebut, saudara kita tersebut, kemudian kita menginginkan kebahagiaan tersebut, kebaikan tersebut hilang dari saudara kita. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Adapun kalau kemudian kebaikan yang terdapat pada saudara kita ataupun rezeki yang didapat oleh saudara kita, kemudian kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sama seperti yang diberikan kepada saudara kita, dengan tanpa hilangnya kebahagiaan atau kenikmatan tersebut dari saudara kita, maka iri yang seperti ini diperbolehkan. Arti yang tidak diperbolehkan adalah iri yang mana menginginkan kebahagiaan atau kebaikan tersebut hilang dari saudara kita. Itu pesan yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah. Janganlah kalian saling iri. Wala tanajashu. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu antara satu saudara dengan yang lainnya. Ketika seseorang sudah menipu kepada saudaranya, maka akan tercatat sebagai suatu kejelekan di mata saudaranya. Saudaranya tidak akan lagi percaya kepada saudaranya tersebut. Maka tidak selayaknya seorang muslim kemudian menipu kepada muslim yang lainnya. Begitu pula yang akan menjadi calon legislatif, orang-orang yang akan duduk di pemerintahan, jangan sampai kemudian menipu rakyatnya dengan janji-janji palsunya. Jadilah kalian orang-orang yang bisa mengemban amanat kalian, karena apapun yang diberikan kepada kita, jabatan, ilmu dan lainnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan kesempatan tersebut. Ketika kita diberikan jabatan ataupun kepemimpinan, maka gunakan jabatan tersebut sebagai wasilah, sebagai ladang, sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa melakukan berbagai macam kebaikan dan kesejahteraan untuk umat dan negara ini. Bukan kemudian menipu saudaranya dengan janji-janji palsu. Semoga saudara-saudara kita telah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi jabatan, mereka bisa amanah dalam mengemban jabatan tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kedua, yang ketiga, kata beliau, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membuat marah. Jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memancing kemarahan saudara-saudara kita. Pun demikian ketika kita sebagai pejabat, ya, maka jangan sampai kemudian memancing kemarahan masyarakat. Maka jadilah pejabat yang amanah. Begitu pula sebagai seorang masyarakat, jadilah masyarakat yang baik. Dukung pemerintahan kita, dukung para pejabat kita ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu itu baik dalam keadaan terzolimi ataupun dalam keadaan zolim. Kata sahabat, ya Rasul, kalau kami ini menolong saudara kami yang dalam keadaan terzolimi, kami bisa, kami paham. Bagaimana mungkin kami menolong saudara kami yang dalam keadaan menzolimi, dalam keadaan yang sedang menzolimi orang lain? Kata beliau, cara kalian membantu saudara kalian, menolong saudara kalian yang berbuat zalim adalah dengan cara melarang mereka atau menahan mereka agar tidak berbuat zalim. Artinya apa? Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang berbuat zalim, maka hendaklah kita menasihati mereka, mengingatkan mereka agar mereka tidak berbuat zalim. Kemudian kata Rasulullah, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Membelakangi artinya apa? Saling bermusuhan. Tidak mau bertemu antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Maka tidak selayaknya seorang muslim melakukan hal yang demikian. Kemudian wala yabid ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian menjual di atas jualan orang lain. Maksudnya begini, ketika kita sebagai pembeli, ada pembeli yang lain sedang bertransaksi dengan pembeli, kemudian kita mengatakan kepada penjual, sudah, jangan jual ke dia, nah jual saja ke saya, nanti saya beli dengan harga yang mahal. Padahal si pembeli yang lain sedang melakukan transaksi dan sudah dalam akad, maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Atau ketika kita sebagai seorang penjual, ada dua orang pembeli, ya, ketika kita telah melakukan transaksi, ada penjual yang lain yang sedang melakukan transaksi, kemudian kita ambil pembeli tersebut, udah nggak usah beli dengan dia, beli saja dengan saya, nanti saya kasih harga murah. Maka hal tersebut pun tidak diperbolehkan. Baik status kita sebagai pembeli atau sebagai penjual, maka kita harus mengedepankan akhlak kita agar jangan sampai kemudian membuat saudara kita merasa tersakiti ataupun terzalimi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, maka hendaklah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengedepankan persaudaraan terhadap orang lain, bukan kemudian mengedepankan suuzon terhadap saudara-saudara. Maka kedepankanlah husnuzon terhadap saudaranya. Ketika saudara kita berbuat kejahatan, maka doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kebaikan kepadanya. Ketika saudara kita mendapatkan kebahagiaan, maka doakan agar kebahagiaan itu membawa keberkahan bagi dirinya dan bagi orang yang lain. Kemudian kata Rasulullah, al-muslimu la yadhlim, seorang muslim itu tidak kemudian menzalimi orang lain, wala yakhdhuluh, dan juga seorang muslim tidak layak kemudian mengecewakan muslim yang lain, wala yakdzibu, dan janganlah kemudian seorang muslim itu kemudian menipu saudaranya, wala yahqiru, dan janganlah kemudian seorang muslim merendahkan atau mengejek saudara yang lainnya. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di hati, ada di dada. Dia menunjuk itu, wa yushiru ila sadri salasa marrat, dia menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyari ayyahqiru akhahul muslim. Kata Rasulullah, cukuplah sebagai suatu kejahatan ketika seorang muslim itu merendahkan saudaranya atau merendahkan muslim yang lainnya. Kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ketika ada seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram bagi mereka apa saja, damuhu, artinya apa? Haram darahnya. Maksudnya haram, tidak boleh kita kemudian menumpahkan darah saudara kita. Di dalam hadis yang lain dijelaskan, ketika seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terjaga darahnya, kemudian hartanya, kemudian kehormatannya. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka jaga mereka, jangan sampai terjadi pertumpahan darah,
Jangan sampai kemudian menzolimi saudara kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wa maluhu, juga hartanya harus dijaga. Tidak boleh kemudian kita menzolimi mereka, mengambil harta mereka dengan cara yang tidak baik, merampas harta mereka, merampas hak-hak mereka, tidak diperbolehkan. Wa irduhu, kemudian juga kehormatannya. Maka antara satu muslim yang satu dengan yang lainnya jangan kemudian saling mencela, apalagi kemudian berusaha untuk menjatuhkan sesama muslim dan kemudian bersenang-senang di atas penderitaan saudaranya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah singkat yang singkat tadi memberikan kesadaran kepada kita semuanya bahwa persaudaraan sesama muslim harus kita kedepankan dimanapun dan bagaimana kondisinya, termasuk pada bulan ini yang akan ada acara pemilu. Maka mari sama-sama kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama muslim, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, baik muslim ataupun non muslim. Jangan sampai terjadi perpecahan. Cukuplah yang lalu sebagai pelajaran bagi kita semuanya, agar kita kedepannya menjadi hamba-hambanya yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.